Shalom. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik. Ya, hari ini kita akan memulaikan materi di siang hari ini. Sebelum kita memulaikan materi, kita memohon petunjuk dari Tuhan dalam doa agar supaya mata kuliah hari ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang ada. Karena itu, teman-teman sekalian, kita akan berdoa dan mau kesediaan. Siapa yang mau berdoa? Bisa? Oh, oke. Baik, silakan berdoa. Teman-teman dan mem, sebelum kita mulaikan pembelajaran kita hari ini, kita sampai dalam doa, kita berdoa. Ada ucapan syukur yang boleh kami bawa di hadapan hadirat Tuhan, Allah yang baik, Bapak sangat baik bagi kehidupan kami. Kami sangat bersyukur Bapak atas anugerah yang boleh dinyatakan atas kehidupan kami. Kami percaya kami dipertemukan di ruangan ini bukan karena sebuah kebetulan, bukan karena kehebatan kami sebagai seorang mahasiswa, tapi semua karena anugerah Tuhan yang boleh dinyatakan atas kami. Terima kasih Bapak. Bapak yang baik, kami akan menerima pembelajaran hari ini. Dan kiranya materi yang di-sharingkan hari ini dapat kami cerna dengan baik dan menjadi bekal bagi kami selanjutnya. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya teman-teman, puji nama Tuhan. Hari ini kita akan memulaikan mata kuliah agama dan masyarakat, di mana kemarin kita telah mempelajari materi mengenai organisasi keagamaan, materi pertemuan 11. Dan saat ini dalam pertemuan ke-12 kita akan belajar atau bahan ajar hari ini mengenai identitas. Ya. Pada kali ini kita akan membahas bagaimana konsep identitas dan ciri-ciri identitas yang melekat pada diri seseorang. Nantinya materi ini, teman-teman, bertujuan agar supaya mahasiswa dapat mengidentifikasi, menjelaskan identitas dalam kehidupan masyarakat. Sebelum masuk dalam bahan ajar materi hari ini, Mem akan absen pertemuan ke-12 hari ini. Ya. Mem akan masuk dalam daftar hadir kelas pada hari ini. Faber Salindeho hadir. Dea Indah hadir. Kristania hadir. Rea Salsa sakit. Oke, sakit ya. Desi hadir. Mary hadir. Jadi hari ini ada beberapa yang sakit termasuk Rea ya. Dan Nada Jasia. Ya, minggu lalu ada yang terlambat. Hari ini ada yang terlambat? Tidak ada. Oke, tidak ada. Terima kasih. Oke teman-teman, sekarang kita masuk dalam materi identitas. Nah, pastinya teman-teman di sini sudah mengetahui apa itu identitas, ya. Nah, ada yang tahu secara pemahaman identitas itu apa? Teman-teman tahu? Ya? Ada? Angkat tangan. Oke, Desi. Menurut saya identitas ini bukan ciri atau jati diri yang melekat pada seseorang. Ya, oke, bagus ya. Jawaban yang bagus. Jati diri, ciri-ciri yang melekat pada diri seseorang. Oke, kita lihat ya di slide. Apa itu definisi tentang identitas? Identitas ini akar katanya identity, ya. Artinya ciri-ciri jati diri yang melekat pada diri seseorang. Bagian dari konsep diri seseorang yang berasal dari pengetahuan, ya, dalam keanggotaan kelompok
sosial yang bertumbuh melalui apa? Refleksi, sikap, doa, penilaian, serta usaha yang terus-menerus. Nah, jadi ciri-ciri identitas ya. Dan ini jati diri melekat pada diri seseorang. Misalnya contoh nama, ada nama Maria sini? Ada ya. Oh, nama siapa ya? Desi. Ya, Desi. Desi ini berasal dari mana ini nama? Pernah tanya orang tua? Belum. Oh ya. Selain itu ada yang nama-nama Alkitab di sini. Mary, mana Mary? Nah, Mary ya. Pastinya tahu kalau bulan apa? Nah, Desember ya. Ini Mary ya lahir. Jadi melekat pada diri seseorang yang misalnya Maria kan. Kemudian kalau dia laki-laki namanya Yohanes kan. Yusuf. Nah, itu yang melekat pada diri seseorang, dan identitas itu berasal dari juga sekelompok lingkungan sosial yang dia tempati, misalnya sebagai pemuda gereja, pemuda lingkungan, ya, dan tidak bisa dipisahkan dalam lingkungan sosialnya. Dan ini terus menerus ada ya di lingkungan kita. Identitas, setiap masing-masing kita memiliki identitas. Oke. Masuk? Oke. Nah, teman-teman, menurut Prof. John Vitale, dia seorang teolog. Dia mengatakan bahwa manusia ini memiliki dua identitas, ya. Sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, di sini Prof. John Vitale katakan bahwa manusia itu memiliki identitas pertama, identitas primordial, ya. Identitas primordial ini melekat dari teman-teman yang sudah ada sejak lahir, yang dibawa oleh orang tua teman-teman. Misalnya orang Sangir, ya. Kemudian suku Minahasa, suku Bali, suku Jawa, itu yang melekat dalam diri seseorang. Identitas primordial juga melekat misalnya mengenai agama yang diwariskan oleh orang tua teman-teman. Di sini kan kita agama Kristen, Protestan, ya. Kemudian identitas primordial ini, ya, sampai saat ini masih ada dalam diri kita. Dan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, identitas primordial yang ditunjukkan oleh para pemuda, kita tahu dalam kegiatan apa? Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Oke. Nah, sesudah kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, teman-teman, bahwa kita di sini bukan hanya identitas primordial, tetapi juga identitas nasional, ya, nasional sebagai anak bangsa, ya. Kita menjunjung tinggi Pancasila dan betul sekali. Jadi identitas nasional itu melekat dalam diri teman-teman, dalam diri kita, ya. Dan ini yang harus kita perjuangkan untuk persatuan dan kesatuan NKRI. Ya. Nah, di sini juga terjadi politik identitas. Apa itu politik identitas? Nah, merupakan kegiatan politik berdasarkan agama, suku, ras yang berdampak pada konflik etnis yang radikal, fundamental, dan diskriminasi. Bahaya, teman-teman, kalau dalam tahun-tahun politik biasanya identitas politik atau politik identitas ini menggaung di masyarakat, ya. Dan itu penting bahwa kita jangan sampai terjebak dalam politik identitas yang akhirnya bisa merusak persatuan perdamaian bangsa, ya. Politik nasional ini yang kita
ya saat ini itu yang harus kita pertahankan ini ya, politik nasional atau politik identitas kita ya. Tinggalkan karena apa, dia bisa mengarah pada radikal, fundamental dan diskriminasi ya antara satu dengan yang lain. Karena itu penting untuk menjauhkan diri dari politik identitas yang membawa sara. Ya, apa itu sara? Suku, agama, ras, dan budaya. Budaya betul. Ada juga syarat sama G di belakang. G itu gender. Ya, syarat. Nah, sekarang penting kita berteologi. Kita sebagai mahasiswa Fakultas Teologi, bagaimana kita berteologi dalam konteks Indonesia? Itu disebut teologi kontekstual. Betul sekali. Nah, teologi menjawab bagaimana kita bermisi di masyarakat. Ya, eklesiologi itu apa? Gereja ya. Gereja hadir di tengah masyarakat ini. Gereja menyampaikan suara profetik, suara kenabian untuk perdamaian, apalagi untuk cinta kasih dan keadilan, betul ya, kesejahteraan ya. Dan muncullah konversi, panggilan termasuk tata gereja. Tata gereja ini setiap sinode memiliki tata gereja sendiri ya, tata gereja sendiri untuk menjawab bagaimana kita berteologi dalam konteks. Di Gemis ada tata gereja, di Gemim ada tata gereja, dan kita ada tata gereja sendiri. Teman-teman, sekarang sebelum kita lanjut dengan tugas kelompok, apakah ada pertanyaan yang akan disampaikan saat ini? Ya, silakan. Saya Isma Muhammad Yuda, izin bertanya nih, apakah identitas nasional sama posisinya dengan identitas primordial? Ya, oke. Pertanyaan yang baik ya, Linda sampaikan bagi kita di kelas ini. Apakah identitas primordial sama posisi dengan identitas nasional ya? Dan memang identitas primordial, identitas nasional itu melekat dalam diri kita ya. Kita memiliki dua identitas ini. Nah, identitas nasional dan identitas primordial itu bagaikan sebuah lingkaran. Lingkaran yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Gitu. Jadi kalau ada yang lebih tinggi posisinya, nanti akan terjadi ketimpangan. Ya. Apalagi kalau identitas primordial berada di posisi atas dari identitas nasional. Nah, itu bisa bahaya. Itu tadi memunculkan konflik, ya, terjadi pertikaian, diskriminasi, radikalisme. Itu sangat bahaya. Nah, itu penting. Apakah identitas nasional maupun identitas primordial harus setara sama posisi? Ya, sama posisi. Terima kasih Linda untuk pertanyaan yang jitu. Oke teman-teman, sekarang kita masuk dalam tugas kelompok. Kita bisa lihat di sini. Silakan tonton video di bawah ini dan berikan tanggapan Anda tentang sikap nasionalisme dalam YouTube ini. Nah, sebelum teman-teman tonton ya video YouTube ini, silakan kita bagi kelompok. Jadi ada 3 kelompok dalam kelas ini ya. Hitung dari paling pojok mem kiri. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2. Oke. Kelompok 1 di 1, kelompok 2 di 2, kelompok 3 silakan bergabung dengan kelompok 3. Dan silakan teman-teman menuliskan sikap nasionalisme dalam YouTube ini, setelah itu pelaporan. Berbentuk lingkaran ya.
2, kelompok 3. Dan sekarang dalam pelaporan kelompok. Silakan, laporan kelompok. Teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kelompok kami tentang video YouTube yang sudah kami tonton. Nah, dari video YouTube itu ada beberapa pesan yang bisa kelompok kami tangkap. Yang pertama, kita menghindari sikap intoleransi. Kemudian kita mengedepankan sikap untuk saling mengasihi, ada kerjasama tim yang baik. Kemudian menghindari juga sikap diskriminasi antara satu dengan yang lain, baik itu antara suku, agama, ras, adat istiadat, dan lain-lain sebagainya. Di sini kan kita totalitas atau mayoritas Kristen, tapi ada beberapa aliran yang berbeda. Jadi, mari sama-sama kita mengembangkan sikap toleransi tanpa mengedepankan sikap diskriminasi terhadap aliran agama yang ada di kelas kita di siang hari ini. Teman-teman, dengan itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Kita apresiasi terus. Terus. Lanjut dengan kelompok berikutnya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 3. Saat ini saya mewakili kelompok 3 akan memaparkan hasil dari diskusi kami. Nah, setelah menonton video tadi, kita dapat melihat bahwa di negara kita ini terdapat banyak sekali perbedaan. Sehingga melalui video tadi bisa dilihat bahwa sikap nasionalisme yang bisa kita terapkan sebagaimana yang telah disampaikan yang tersebut yang bertujuan guna untuk memperpanjang umur dan kemajuan untuk bangsa kita yang kita cintai. Demikian dari kami kelompok 3, mengucapkan terima kasih. Kita terfokus. Teman-teman, sekarang kita masuk dalam tugas mandiri, ya. Ibu paling lambat besok. Tugas mandiri, sebutkan contoh identitas nasional dan identitas primordial. Setelah teman-teman berikan contoh, jelaskan identitas primordial dan identitas nasional. Terima kasih teman-teman telah mengikuti materi hari ini dan telah berdiskusi. Ya, kiranya kita sebagai mahasiswa bisa memahami apa itu identitas, ciri-ciri identitas. Identitas itu terbagi atas 2 bagian. Yang terakhir, saya mau memberikan refleksi ya, dari materi hari ini yang telah kita pelajari. Oke, saya akan ulangi. Pertama, identitas itu apa? Jati diri dari seseorang. Ya, ciri-ciri jati diri yang melekat pada diri seseorang. Identitas terbagi atas 2. Pertama, identitas primordial. Identitas nasional. Jadi pertama identitas primordial, kedua identitas nasional. Oke. Nah, sejak kapan identitas primordial itu sudah ada? Sejak lahir ya. Sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, sejak lahir, dari sejak lahir kita sudah ada identitas primordial. Kemudian identitas nasional itu sejak dan memharap kita sebagai mahasiswa fakultas teologi bisa berteologi secara kontekstual. Puji nama Tuhan, hari ini materi bisa berjalan dengan segala baik dan kita bisa menjadi agen-agen transformasi yang bisa membawakan perdamaian, toleransi, kerukunan, cinta kasih
pembelajaran hari ini tentang identitas, ciri-ciri identitas dan identitas kembali atas dua. Puji nama Tuhan. Selamat siang teman-teman. Ya, materi hari ini telah selesai. Sebelum mengakhirinya kita akan berdoa. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga materi ke-12 tentang identitas bisa berjalan dengan baik dan bisa bermanfaat bagi kami, baik mahasiswa dan ataupun dosen. Di dalam nama-Mu, ya Tuhan Yesus, sumber hikmat kami berdoa. Amin. Amin. Di nama Tuhan, sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Shalom.